Mari kita berdoa sekali lagi sebelum masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon supaya Engkau hadir, baik di sini di gereja maupun di manapun ada jemaat yang mengikuti baktian ini melalui YouTube Live. Dan Tuhan kami mohon Engkau memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Dan tolong memang mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Kami juga berdoa untuk kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, tolong berikan kami ketundukan, supaya kami bukan sekedar menjadi pendengar dan mengerti firman, tapi juga pelaku dan pendengar firman, bahkan kalau pemberita firman. Kami juga sadar setan akan bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan pekerjaannya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, kami menantikan firman-Mu, berfirman, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan eksposisi kisah para rasul ya. Dan kita membahas kisah Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 26. Saya akan bacakan lebih dulu ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama gerbang indah, untuk meminta sedekah pada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah pada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu yang memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan dengan kuasa dan kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu, atau semuanya mestinya tidak ada ya. Ini makanya saya coret. Ayat 18, tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dalam perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita.
Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Saudara, pertama-tama kita akan membahas mukjizat yang dilakukan oleh Petrus dengan membangkitkan orang lumpuh itu ya. Pertama, saudara, orang itu betul-betul lumpuh. Zaman sekarang ini banyak pengemis yang cuma pura-pura sakit. Ada cerita tentang orang yang memberi uang kepada pengemis buta. Pada waktu uang itu dia lemparkan kepada pengemis buta itu, pengemis itu dengan sikap menangkap uang itu. Orang itu lalu berkata, "Hei, kamu tidak buta. Mana pengemis buta yang biasanya ada di sini?" Pengemis itu menjawab, "Dia pergi nonton bioskop." Ini memang cuma cerita, tetapi jelas bahwa zaman sekarang ada banyak pengemis yang cuma pura-pura sakit. Dan yang semacam ini sama sekali tidak perlu dibantu. Kita membantu orang yang bisa bekerja tapi tidak mau bekerja karena malas, itu kita mendorong dia tetap ada dalam kemalasannya. Jadi biarlah dia, seperti kata-kata Paulus, yang tidak mau bekerja, janganlah dia makan ya. Kalau mereka tidak mau bekerja, padahal mereka bisa bekerja, maka jangan membantu orang seperti itu. Kita lihat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-27, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ini tidak dibicarakan kalau engkau tidak mampu melakukannya ya. Ini dikatakan kalau engkau mampu, padahal engkau mampu melakukannya. Tapi yang saya tekankan adalah yang saya garis bawahi ya. Orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, terhadap orang-orang seperti itu, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang itu, tapi kita harus berusaha membantu. Dan kata-kata ini secara implisit menunjukkan bahwa ada orang-orang yang tidak berhak menerima kebaikan, terhadap siapa kita justru harus menahan kebaikan. Ya, seperti orang malas yang tadi saya katakan ya. Tetapi orang lumpuh dalam cerita ini benar-benar lumpuh. Dan ini terlihat dari ayat 2 yang mengatakan sejak lahir, lalu harus diusung, diletakkan. Juga dari ayat 9 dan ayat 10 di mana kita lihat ada banyak orang yang tahu bahwa dia memang lumpuh. Kita baca ayat 2, 9 dan 10. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah pada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa dia memang betul-betul lumpuh, orang-orang semua tahu. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Orang itu mengemis di pintu gerbang bait Allah dan meminta uang pada Petrus dan Yohanes. Dia tidak mempunyai harapan sembuh, dia hanya meminta uang. Apakah ada problem dalam kehidupan saudara yang sudah begitu lama, sehingga saudara tidak lagi mengharapkan pertolongan Tuhan tentang problem itu? Seperti orang lumpuh ini, yang lumpuh sejak lahir, dia sudah tidak punya harapan lagi, dia cuma berharap uang saja, dia tidak berharap kesembuhan. Saudara, berhentilah dari keputusasaan itu dan teruslah berharap pada Tuhan. Sampai Tuhan berkata, aku tidak mau memberikan apa yang kamu minta. Ya, kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu, ya kita berhenti berdoa. Tapi selama Tuhan belum mengatakan seperti itu, maka kita harus tetap berdoa. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Ada saling tatap mata, ayat 4 dan ayat 5.
Mereka menatap dia, jadi mereka itu Petrus dan Yohanes ya. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Saudara, ini bukanlah suatu rumus yang harus dilakukan kalau kita mau mendoakan orang sakit. Tidak perlu saling menatap. Nah, kalau orangnya buta bagaimana? Dia tidak mungkin bisa menatap. Petrus melakukan hal ini hanya supaya orang lumpuh itu mau memperhatikan mereka. Dan sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Jawaban Petrus ada dalam ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Ada beberapa hal yang bisa dibahas dari jawaban Petrus ini. Pertama, poin A, rasul-rasul itu tidak mempunyai emas ataupun perak ya. Jadi mereka bukan hanya tidak kaya, tetapi bahkan miskin. Orang kaya, orang Kristen memang tidak harus kaya seperti yang diajarkan oleh teologi kemakmuran yang saya anggap teologi gila itu. Tapi herannya banyak orang mengikuti mereka. Saya tidak ngerti apakah mereka itu begitu bodoh atau mereka tidak pernah baca Alkitab mereka yang menunjukkan bahwa uang itu berbahaya dan sebagainya. Dan ayat ini jelas menunjukkan bahwa rasul-rasul saja tidak kaya, apalagi orang Kristen. Jadi teologi sinting ini tidak perlu diikuti dan harusnya surat tolak dan jangan datang ke gereja model semacam demikian. Dan kepada siapapun saudara harus memberitakan bahwa teologi ini teologi sinting yang harusnya dibuang dari peredaran mestinya ya. Jadi mereka maunya memperkaya diri mereka sendiri dengan menipu orang. Kalau kamu memberi 100 rupiah, Tuhan balas 1000 rupiah dan sebagainya. Tinggal orang-orang berlomba-lomba memberi. Ini semua orang goblok semua ya. Berlomba-lomba memberi yang kaya duluan yang mana? Nah, nggak usah heran ya pendetanya yang kaya duluan. Makanya tidak heran kalau mereka naik Rolls Royce lah, Bentley lah, Ferrari, Porsche dan sebagainya. Ini suatu konsep yang penting dalam banyak hal ya. Pertama pada waktu menolong orang, tolonglah dengan apa yang ada pada saudara. Kalau saudara tidak punya apa-apa, tidak usah nolong. Ya tolong doakan saja dan sebagainya. Tapi kalau saudara ada, maka saudara menolong. Jadi tolonglah dengan apa yang ada pada saudara, bukan dengan apa yang tidak ada pada saudara. Juga ini berlaku pada waktu memberikan persembahan bagi Tuhan atau gereja. Janganlah berkhayal menjadi triliuner atau miliarder supaya saudara bisa memberi banyak. Berikanlah apa yang ada pada saudara. Kalau ada pada saudara cuma sedikit, ya berilah sedikit. Kalau saudara punya banyak, berilah banyak. Tuhan tidak pernah menuntut supaya saudara memberikan apa yang saudara tidak punyai. Sekarang kita masuk nomor 3, pada waktu mau melayani Tuhan. Jangan berkata, andai kata saya bisa berkhotbah dan mengajar, saya pasti mau melayani Tuhan. Layanilah dengan karunia yang ada pada saudara, sekalipun itu sedikit atau pelayanan karunia yang kecil ya, yang tidak terlalu berarti. Dan janganlah berkhayal tentang karunia yang tidak saudara miliki. Jadi kalau tidak bisa berkhotbah, tidak bisa mengajar, ya jangan jadi pendeta. Jadilah orang biasa saja. Saudara bisa melakukan pelayanan, misalnya kalau saudara punya mobil, terus jemput orang-orang yang tidak punya kendaraan, itu suatu pelayanan, saudara. Atau sudah mengajak orang pergi ke gereja, itu suatu pelayanan dan itu sangat-sangat penting ya. Kalau semua orang bisa mengajak orang pergi ke gereja dan berhasil satu saja per tahun, maka gereja itu akan double jemaatnya pada dalam waktu 1 tahun. Dan 1 tahun lagi semua orang mengajak temannya dan mendapatkan 1 per tahun lagi, maka gereja itu double lagi menjadi 4 kali lipat dari yang pertama. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu suatu pelayanan yang sangat penting, mengajak orang pergi ke gereja, tapi ajak ke gereja yang benar, bukan gereja yang sesat atau gereja yang salah. Sekarang poin C, demi nama Yesus Kristus. Ini bukan semacam mantra atau kata-kata magic ya. Kalau saya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, tidak ada gunanya saudara menggunakan kata-kata ini, baik dalam doa maupun mengusir setan. Bandingkan dengan kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16, saya akan bacakan. Ini orang yang tidak percaya pada Yesus tapi menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus.
Laki-laki dia berkata, aku menyumpai. Ini siapa yang pernah mengatakan seperti itu ya? Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tapi roh jahat itu menjawab, perhatikan ya, roh jahat itu berkata apa? Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Yesus aku kenal. Roh jahat itu bukan kenal itu maksudnya tahu ya. Dia tahu Yesus itu Allah, dia tahu Yesus itu Mesias dan sebagainya. Dan Paulus aku ketahui. Lalu kenapa orang seberang itu berkata Yesus itu Isa yang adalah manusia biasa, utusan dan sebagainya, hanya nabi dan bukan Allah. Kalau setan tahu, setan tetap bisa membohongi orang supaya orang itu percaya sesuatu yang salah. Padahal setan sendiri tahu kebenarannya. Juga dia berkata, Paulus aku ketahui. Tapi orang seberang itu berkata, Paulus itu nabi palsu. Mereka tidak tahu Paulus. Paulus itu rasul yang asli, dan setan tahu itu. Tapi setan membohongi mereka sedemikian rupa sehingga mereka menganggap Paulus itu nabi palsu. Saya ulang ayat 15, tapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Jadi saudara, jangan menggunakan nama Yesus kecuali sudah kenal, betul-betul percaya pada Yesus. Karena kalau terjadi seperti ini, nah kita celaka ya. Sebab itu menggunakan nama Yesus di sini untuk menunjukkan bahwa dia melakukan mujizat itu bukan dengan kuasanya sendiri, tapi dengan kuasa Yesus. Saudara, seringkali kalau kita membuktikan Yesus itu Allah dengan menunjukkan mujizat-mujizatnya yang luar biasa, maka orang akan berkata, aduh, omong kosong itu nabi-nabi juga melakukan mujizat, rasul-rasul juga melakukan mujizat. Sudah tidak pernah ada nabi yang ataupun rasul atau siapapun juga yang melakukan mujizat dengan kekuatannya sendiri atau demi namanya sendiri. Petrus di sini menggunakan nama Yesus, demi nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Jadi argumentasi mengatakan bahwa banyak nabi dan rasul juga melakukan mujizat, itu sama sekali tidak bisa digunakan untuk mengatakan Yesus bukan Allah, karena sama-sama bisa melakukan mujizat. Yesus melakukan mujizat dengan kuasanya sendiri. Dia tidak pernah menggunakan nama siapapun, bahkan nama Yahweh atau siapapun tidak ada. Dia langsung memerintahkan karena dia memang adalah Allah sendiri. Tapi kalau rasul atau nabi tidak mungkin seperti itu. Mereka menggunakan kuasa dari Allah atau kuasa dari Yesus untuk membangkitkan atau untuk melakukan mukjizat, tapi tidak pernah dengan kuasanya sendiri. Jadi itu bedanya, dan karena itu kita mengakui bahwa Yesus adalah Allah, dan rasul-rasul dan nabi-nabi sekalipun bisa melakukan mukjizat, tapi mereka bukan Allah. Sekarang poin D, berjalanlah. Dalam terjemahan dari King James dikatakan rise up and walk, bangkit dan berjalanlah. Jadi ada perbedaan kan ya. Ini ada kata bangkit dan berjalanlah. Yang terjemahan LAI cuma berjalanlah. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan manuskrip. Manuskrip yang lebih tua, lebih kuno ya. Jadi yang lebih dekat dengan aslinya, dan karena itu lebih dipercaya, hanya menggunakan satu kata perintah, yaitu berjalanlah. Seperti terjemahan kita, terjemahan LAI ya. Kata Yunani adalah peripatei, yang adalah kata perintah bentuk present, yang menunjukkan bahwa perintah itu bukan hanya perlu dilakukan satu kali saja, tapi terus-menerus. Jadi tidak perlu orang itu disuruh berjalan, dia berjalan 5 meter, dodok lagi, lumpuh lagi, lalu Petrus perintahkan lagi, berjalanlah, berjalan lagi 5 meter lagi, dodok lagi. Tidak seperti itu ya. Jadi ini kata perintah bentuk present itu dilakukan terus-menerus. Jadi kata perintah berjalanlah, berarti berjalan terus, dia bisa berjalan terus ya. Ini mujizat kesembuhan yang sejati. Kalau dia bisa berjalan hanya sebentar lalu lumpuh lagi, itu kesembuhan palsu, dan biasanya itu kesembuhan yang psikologis sifatnya ya. Dan penyakit-penyakit yang psikologis memang bisa disembuhkan dengan cara yang bersifat psikologis. Tapi itu bukan kesembuhan ilahi, itu bukan kesembuhan yang sejati, itu kesembuhan yang palsu dan orangnya akan sakit lagi.
Karena itu kalau dalam kalangan karismatik dan Pentakosta yang menekankan kesembuhan atau mujizat, mereka banyak berdoa dan mengulang-ulang nyanyian sampai panjang sekali, nyanyian diulang-ulang. Tujuannya apa, saudara? Membangkitkan emosi. Pada waktu emosi dibangkitkan, otaknya ngedrop, saudara. Jadi saudara, tujuannya adalah orang percaya apapun yang mereka katakan, padahal apa yang mereka katakan itu adalah sesuatu yang sama sekali salah ya. Jadi kalau juga Pak bagi orang yang didoakan itu, kalau emosinya dibangkitkan, maka secara psikologis dia bisa saja lalu tahu-tahu sembuh, tapi sembuh untuk sementara dan lalu kemudian sakit lagi. Itu bukan kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi dalam Alkitab tidak pernah terulang penyakit yang sama. Kecuali kalau kematian disebut sebagai penyakit, tapi kematian bukan penyakit ya. Jadi orang yang dibangkitkan dari antara orang mati pasti akan mati lagi. Tapi kalau orang disembuhkan dari penyakit apakah itu buta atau lumpuh atau tuli atau apapun juga yang lain, tidak pernah ada satu kali pun kesembuhan ilahi terjadi. Lalu orangnya kembali pada penyakit yang pertama lagi. Nggak pernah ada seperti itu. Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima. Orang itu sembuh di dalam ayat 7 dan ayat 8. Saya akan bacakan ayat 7 dan 8. Lalu ia atau Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini bukan anak kecil, ini orang dewasa, saudara. Tapi saking senangnya dia tidak peduli, dia dilihat sebagai childish atau kekanak-kanakan atau apapun, dia melompat-lompat, berjalan, melompat-lompat sambil memuji Allah. Saking senangnya karena dia bisa jalan. Dia mendapat kesembuhan dan kekuatan dan bahkan juga kemampuan berjalan tanpa pernah belajar jalan. Semua orang bisa berjalan karena dari kecil itu bayi itu setelah umur sekitar 1 tahun itu mulai berjalan-jalan, belajar jalan ya. Udah masih goyang-goyang, tapi lama-lama bisa berjalan, bisa lari dan sebagainya. Jadi semua orang mestinya belajar jalan, lain dengan binatang ya. Binatang itu begitu dilahirkan ada yang langsung langsung jalan. Seperti kalau lihat kijang dan sebagainya itu ya, malah dilahirkan atau golongan kerbau dan sebagainya itu dilahirkan dalam waktu singkat sudah bisa jalan. Kenapa Tuhan mengatur seperti itu? Karena kalau binatang dilahirkan lalu masih butuh waktu 1 tahun untuk belajar jalan, ya dia diterkam oleh binatang buas. Jadi Tuhan yang mempunyai kebijaksanaan itu melakukan hal seperti itu. Manusia harus belajar jalan, binatang tidak. Ikan itu lahir juga langsung bisa berenang. Kalau masih belajar berenang, nah manusia kalau belajar berenang butuh waktu berapa lama? Nggak mungkin dalam usia 2 tahun bisa berenang itu nggak mungkin ya. 3, 4 tahun, 5 tahun baru bisa berenang. Nah kalau binatang, kalau ikan butuh waktu 5 tahun untuk belajar berenang, ya dia sudah dimakan ikan yang lain yang lebih besar. Tapi saudara dia, di sini kita melihat bahwa orang ini tanpa pernah belajar jalan, dari dulu yang lumpuh, disembuhkan, dia tanpa pernah belajar jalan, dia langsung bisa jalan, bahkan melompat-lompat. Jadi ingat ya, bahwa dia lumpuh sejak lahir ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Apa yang terjadi setelah kesembuhan itu? Pertama, saudara, orang itu senang sekali dan dia memuji Tuhan dalam ayat 8 dan ayat 9. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Pikirkan baik-baik ya. Orang itu memuji Tuhan karena apa, saudara? Karena dia bisa berjalan. Bukan karena dia dapat rumah, dia dapat mobil mewah. Bukan karena dia dapat uang 1 miliar. Bukan karena dia dapat pacar yang cantik, tidak. Dia bisa berjalan dan dia memuji Tuhan sambil melompat-lompat. Pernahkah saudara memuji Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan karena saudara bisa berjalan? Terus terang saya saja tidak pernah kok.
Tapi sebetulnya saudara, kita bisa berjalan itu suatu anugerah dari Tuhan ya. Suatu berkat dari Tuhan. Ada banyak orang yang tidak bisa jalan. Atau buntung kakinya, atau cacat, atau apapun. Tidak bisa jalan. Jadi saudara, sebetulnya ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk mana kita tidak pernah memuji dia dan bersyukur kepadanya. Coba renungkan berkat-berkat itu. Dan pujilah Tuhan atau bersyukurlah kepada Tuhan atas semua berkat-berkat itu. Saudara miskin tapi saudara bisa jalan. Saya tetap mesti bersyukur kepada Tuhan. Mau saudara ditukar, saudara jadi kaya tapi saudara lumpuh, mau? Hanya orang gila yang mau kan? Jadi kalau saudara miskin tapi saudara bisa jalan, itu sudah bersyukur kepada Tuhan. Saudara tidak cacat, sudah bersyukur kepada Tuhan. Tidak betul miskin. So iri pada orang yang kaya, yang bisa bermewah-mewah dan sebagainya. Tapi jangan lupa bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada saudara sebagai berkat. Itu berkat. Kita bisa bernapas itu berkat. Pada waktu dulu zaman COVID-19 ada pandemi itu, orang yang terkena COVID-19, wah katanya kayak di sini ada kaca beling-beling. Saya nggak bisa bayangkan jual bernapas mesti pakai ventilator dan sebagainya. Tapi kita bisa bernapas dengan baik. Itu berkat dari Tuhan juga. Banyak sekali hal yang menjadi berkat yang diberikan Tuhan sebagai berkat. Kalau kita punya dua tangan dan 10 jari atau 20 jari dengan kakinya dan sebagainya, itu berkat juga. Kita punya mata dua bisa melihat, kita punya dua telinga bisa mendengar, kita punya hidung yang bisa mencium, kita punya mulut dan lidah yang bisa merasakan makanan. Waktu ayah saya sudah tua, dia bisa makan, tapi dia tidak bisa merasakan makanan. Jadi kalau saudara bisa merasakan makanan yang enak, itu berkat lagi. Saudara pikirkan berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk mana saudara tidak pernah mengucap syukur. Dan mulai sekarang bersyukurlah atas semua berkat-berkat itu. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Orang banyak melihat orang lumpuh yang sudah sembuh itu. Dan mereka datang kepada Petrus dan Yohanes dalam ayat 9 sampai dengan ayat 11. Kita akan baca. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Ayat 11 mengatakan bahwa orang lumpuh itu sudah sembuh. Orang lumpuh yang sudah sembuh itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Kata-kata tetap mengikuti seharusnya adalah memegangi dan tidak mau melepaskan. Atau kalau sudah menggunakan kata bahasa Jawa, gandoli gitu ya. Dalam NIV diterjemahkan clinging, dalam NIV diterjemahkan held on. Jadi memegangi begitu sebetulnya ya. Bukannya mengikuti ya, tapi memegangi. Ya memegangi otomatis mengikuti, tapi itu dua kata yang berbeda arti kan. Ini menunjukkan rasa syukurnya kepada Petrus dan Yohanes. Tapi bagaimanapun dia sadar bahwa yang menyembuhkan dirinya adalah Allah. Jadi orang ini cukup rohani dan cukup mengerti biarpun lumpuh. Bayangkan ya. Banyak orang tidak lumpuh tapi tidak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Orang ini lumpuh tapi dia tahu yang menyembuhkan dia bukan Petrus, bukan Yohanes. Tetapi adalah Allah. Dan karena itu yang dia puji bukan Petrus, bukan Yohanes, tetapi Allah. Ini kita melihat di dalam ayat 8 dan ayat 9. Tetapi sikap orang lumpuh itu berbeda dengan sikap orang banyak. Orang banyak itu hanya melihat kepada Petrus dan Yohanes dan tidak kepada Allah. Nah ini bandingkan ya. Yang lumpuh ngerti, yang tidak lumpuh tidak ngerti. Gobloknya keterlaluannya. Jadi mereka menganggap kedua rasul ini sebagai sumber kesembuhan. Saudara, kalau saudara disembuhkan oleh seorang dokter dari penyakit apapun, atau mendapat pertolongan dari seseorang, atau mendapat berkat firman Tuhan dari seorang pendeta, selalulah sadar bahwa semua itu sebetulnya datang dari Tuhan. Pendeta, dokter, dan sebagainya itu hanyalah alat dari Tuhan. Semua berkat yang sudah terima datang dari Tuhan.
Bersyukurlah kepada Tuhan, bukan kepada orang melalui siapa Tuhan memberikan berkat itu. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Pertama, saudara, Petrus menolak pujian itu dan bahkan menegur orang banyak itu dalam ayat 12. Dan ia lalu mengarahkan segala pujian dan kemuliaan kepada Allah atau Yesus. Kita lihat dalam ayat 13 sampai dengan 16 sebagai catatan. Kepercayaan dalam nama Yesus dalam ayat 16 menunjuk pada iman Petrus, bukan kepada iman orang lumpuh itu. Sekarang saya akan bacakan ayat 12 sampai dengan ayat 16 ya. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghadapi seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin pada hidup telah kamu bunuh, tapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan pada orang ini di depan kamu semua. Bentar ya. Jadi kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat. Berarti kan nama itu, apakah nama Yesus itu namanya, betul-betul namanya ya. Bisa menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Nama di sini menunjuk pada diri Yesus sendiri. Jadi hati-hati kalau saudara menemui kata nama di dalam Alkitab, artinya itu bisa berbeda-beda ya. Bisa nama itu betul-betul nama, proper name ya. Seperti saya namanya Budi Asali gitu ya. Bisa seperti itu, tapi bisa juga nama itu menunjuk pada diri orang itu. Dan bisa juga nama itu cuma berarti suatu sebutan. Jadi macam-macam kata dan itu mana yang kita mesti pilih. Kita mesti melihat konteksnya ya. Konteksnya menentukan mana yang kita mesti pilih dari kata nama itu. Nanti dalam pelajaran doktrin Allah saya akan membahas tentang kata nama itu saya kira. Sekarang saya lanjutkan, Paulus pernah mengalami hal seperti ini. Jadi dia menyembuhkan, lalu dia dan Barnabas yang dipuja-puja, bahkan mereka mau menyembah dia ya. Dan dia juga melakukan hal yang sama, dia tidak mau dipuji karena dia tahu yang melakukan itu bukan dia, tetapi Yesus sendiri atau Allah sendiri. Kisah Rasul 14 ayat 10 sampai 18. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdiri tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil pada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik pada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit, dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Jadi saudara, ini sikap yang benar dari seorang hamba Tuhan. Kalau orang memujinya, pada sebetulnya Tuhanlah yang berhak atas pujian itu, maka dia harus menolak pujian dan mengarahkannya pada Tuhan. Tapi ada banyak hamba Tuhan yang senang dipuji,
senang dijilat, dan saya betul-betul heran bagaimana ada seorang hamba Tuhan senang dijilat. Saya paling benci pada orang yang menjilat ya. Ini juga berlaku untuk jemaat biasa. Mungkin ada orang yang memuji atau menyanjung saudara karena saudara adalah pertama guru sekolah minggu yang bagus, atau kedua, ini Pak contoh ya, penyanyi kor atau solo yang hebat. Yang ketiga, mungkin saudara adalah pemain musik yang bagus. Dan yang keempat, saudara adalah orang Kristen yang maju pesat dalam kekudusan atau kesucian hidup, atau dalam pengertian firman Tuhan, atau keduanya. Apa yang saudara lakukan? Menerima pujian itu atau mengarahkannya kepada Allah? Karena kita masuk yang kedua, Petrus memberitakan Injil. Ada beberapa hal yang dia lakukan dalam pemberitaan Injil itu. Pertama, poin A, dia menegur dosa. Ini ada dalam ayat 13b sama dengan ayat 15a. Tapi saya tuliskan semuanya, 13 sampai 15 ya. Sekalipun sebetulnya cuma 13b sampai 15a. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta seorang seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu kami adalah saksi. Saudara, dalam peneguran dosa ini, Petrus menyatakan mereka sebagai pembunuh Yesus. Ini bukan main-main, saudara. Bukan cuma pembunuh-pembunuh saja adalah orang yang sangat berdosa. Tapi di sini mereka membunuh Yesus ini lebih-lebih lagi karena Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dia Allah yang menjadi manusia dan dia penebus dan juru selamat. Tapi mereka membunuh dia. Memang itu rencana Allah karena kalau Yesus tidak dibunuh tidak ada penebusan. Untuk memperbesar perasaan besar dalam diri mereka, Petrus mengatakan, pertama, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, ayat 13b, ini menunjukkan bahwa Yesus tidak bersalah. Jadi mereka menyalahkan orang yang tidak bersalah untuk dihukum mati. Ini jelas dosanya lebih besar daripada mereka membunuh orang yang memang bersalah dan layak untuk dihukum mati. Tapi Yesus sama sekali tidak berdosa dan mereka membunuh dia melalui mendesak Pilatus. Maka mereka yang sebetulnya melakukan pembunuhan untuk orang yang tidak bersalah. Lalu poin kedua, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu dalam ayat 14. Ini lebih-lebih lagi menunjukkan kegilaan mereka. Mereka bukan hanya menginginkan Yesus yang tidak bersalah untuk dihukum mati, tetapi juga menginginkan supaya seorang pembunuh dibebaskan. Kan Pilatus suruh memilih Barabas atau Yesus ya. Tapi mereka semua lepaskan Barabas, salibkan dia. Jadi mereka berteriak seperti itu. Dan mereka memang hendak seorang pembunuh dibebaskan. Ini kan konyol, pembunuh kok dibebaskan. Tapi orang yang tidak berdosa disalibkan. Ini lebih konyol lagi, konyol pangkat 3. Saudara, peneguran dosa adalah sesuatu elemen yang sangat penting dalam penginjilan. Calvin mengatakan kata-kata ini adalah mustahil atau tidak mungkin untuk sungguh-sungguh membawa mereka kepada Allah, kecuali mereka pertama-tama dibawa pada pengenalan terhadap dosa-dosa mereka. Bukan sesuatu yang mengherankan ya. Karena kalau orang tidak sadar dirinya berdosa, apalagi dia menganggap dirinya suci, maka dia pasti tidak akan merasa butuh juru selamat dosa atau penebus dosa. Oh, penebus dosa itu untuk orang lain yang berdosa, aku tidak kok. Kalaupun dia tidak merasa dirinya suci, tapi dia merasa masih bisa berbuat baik, dia mungkin juga tidak akan datang kepada Yesus dan dia akan memeluk agama yang mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Dan semua agama selain Kristen mengajarkan seperti itu. Jadi saudara, pada waktu penginjilan adalah sesuatu yang mutlak perlu untuk menyadarkan bahwa orang itu adalah orang yang berdosa, bahkan sangat berdosa, bahkan tidak bisa berbuat baik sama sekali. Kalau kita bisa menyadarkan seperti itu, pertama orang itu tidak akan memeluk agama lain yang mengandalkan keselamatan karena perbuatan baik.
Dan kedua, orang itu tahu dia harus diselamatkan, bukan menyelamatkan dia sendiri. Dia akan mengalami keselamatan dari Yesus. Justru penginjilan akan lebih secara logika akan lebih banyak berhasil kalau kita bisa menyadarkan orang itu bahwa dia itu hitam legam, sangat-sangat berdosa, penuh dengan segala dosa dan tidak ada kebaikan satupun. Sebagai penerapan, poin A, ada banyak orang melakukan penginjilan cepat-cepatan tanpa pelanggaran dosa, tapi langsung menyuruh orang percaya kepada Yesus. Memang dalam kasus-kasus tertentu, di mana waktunya memang tidak ada, kalau kita ketemu orang di kendaraan umum cuma sebentar saja, kita tidak ada waktu sudah untuk menyadarkan dosa dan sebagainya, maka bisa saja hal ini terpaksa dilakukan. Menyuruh dia percaya dan Yesus akan mengampuni dia dan sebagainya. Tetapi kalau waktunya memungkinkan, makanya cara penginjilan yang salah. Sebelum orang itu sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa atau sangat berdosa, dia tidak akan membutuhkan Yesus sebagai juru selamat atau penebus dosa. Sekarang poin B, orang yang dalam memberitakan Injil hanya memberitakan Yesus sebagai penyembuh, pemberi berkat atau kekayaan, biasanya juga tidak melakukan penyadaran akan dosa. Inilah kira-kira adalah penginjilan yang salah. Petrus melakukan penyembuhan, tapi dia juga melakukan peneguran dosa, penyadaran dosa pada waktu dia memberitakan Injil. Biasanya orang yang melakukan mukjizat penyembuhan atau mengaku, mengklaim punya karunia penyembuhan, itu biasanya tidak menginjil. Injilnya kacau. Percaya di Yesus kamu sembuh dari penyakitmu. Ini omong kosong, lagi-lagi semacam teologi kemakmuran ini. Karena poin C, saudara, kalau saya memberikan katekisasi, saya selalu mengajarkan 10 hukum Tuhan. Karena 10 hukum Tuhan itu cara yang paling efektif untuk menyadarkan orang dari dosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak melanggar 10 hukum Tuhan itu. Jadi makin itu ditekankan, makin orang akan sadar akan dosanya dan makin dia sadar bahwa dia tidak pernah berbuat baik satupun. Semua hidupnya itu penuh dengan dosa. Jadi saudara, dalam katekisasi saya ajarkan karena apa? Karena dengan demikian orang akan disadarkan akan banyaknya dosa mereka. Setelah itu baru saya ajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia dan mati untuk menebus dosa-dosa mereka itu. Jadi dengan cara seperti itu maka orang akan secara logika yang lebih memungkinkan mereka percaya pada Yesus karena mereka tahu mereka sangat berdosa dan tidak bisa berbuat baik. Sekarang kita masuk dalam poin B, Petrus memberikan pengharapan. Pertama dalam ayat 17, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Sama seperti pemimpin-pemimpin kamu. Bukan semua ya, tapi pemimpin-pemimpin kamu. Jadi sebagian dari mereka itu tahu kalau mereka itu berbuat demikian ya. Menyalibkan Mesias dan sebagainya mereka tahu. Tapi tidak semua. Jadi ini dikatakan sama seperti semua pemimpin kamu, ini salah ya. Kata semua itu karena itu saya coret ya. Karena poin A, mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah atau Mesias sendiri. Mereka memang sudah sering mendengar tentang hal ini, tetapi mereka tidak percaya. Bandingkan dengan ayat-ayat ini, mari kita lihat ya. Lukas 23, ayat 34a. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini doa Yesus, ini doa terbatas ya. Dia bukan berdoa untuk semua, dia berdoa untuk mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Untuk mereka yang tahu apa yang mereka perbuat, dia tidak berdoa untuk orang-orang itu. Sekarang kita lihat dalam Kisah Rasul 13 ayat 27, sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Sekarang kita masuk dalam 1 Korintus 2:8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Lalu kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tapi aku telah dikasihania.
Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi saudara sekalipun yang mengaku dia sebagai penghujat, tapi dia bukan penghujat Roh Kudus ya. Karena dia melakukan semuanya itu tanpa pengetahuan. Ini yang ditekankan ya, yaitu di luar iman. Kalau penghujat Roh Kudus itu di dalam Matius pasal yang ke-12 itu, orang itu tahu secara intelektual bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi karena iri hati atau apapun, mereka mengatakan Yesus melakukan itu dengan kuasa setan. Nah itu penghujatan pada Roh Kudus dan itu disebut sebagai dosa yang tidak bisa diampuni. Tapi Paulus bukan seperti itu ya. Dia tahu dia seorang berdosa, dia menyadari dia seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas ya. Jadi ini pentingnya mengenali atau menyadari diri kita itu berdosa. Ini juga tidak ada penguasa dunia ini mengenalnya, sebab kalau sekiranya atau andai kata mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Sekarang kita masuk dalam poin B. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak berdosa. Mereka tetap berdosa, tapi dosa mereka lebih ringan kalau mereka melakukan hal itu dengan tahu atau sadar atau sengaja. Karena mereka melakukannya karena ketidaktahuan, maka setidaknya mereka tidak melakukan dosa menghujat Roh Kudus yang tidak bisa diampuni. Ya, kita baca dalam Matius 12, 31 atau dan 32 ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Ya, segala dosa dan hujat akan diampuni. Kalau itu karena ketidaktahuan. Tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Sekarang saya lanjutkan dengan poin C ya. Petrus menambahkan bagian ini supaya mereka melihat bahwa mereka masih ada harapan. Ingat bahwa dalam perjanjian lama orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja dihukum dengan hukuman mati. Dan itu ada dalam Ulangan 19 ayat 11 sampai 13. Tetapi orang yang tidak melakukan pembunuhan, tetapi orang yang melakukan pembunuhan dengan tidak disadari atau tidak disengaja, tidak dihukum dengan hukuman mati. Karena ini ayatnya nyambung, saya baca yang ini dulu, lalu kita baca yang ini ya. Jadi saya bacakan Ulangan 19, 1 sampai 13. Kalau yang 1 sampai 10 itu, yang tidak dihukum mati itu mereka tidak sengaja melakukan dosa itu. Tapi kalau yang ayat 11 sampai 13 itu mereka melakukan pembunuhan dengan sengaja, mereka dihukum dengan hukuman mati. Kita baca ayat 1 sampai 13, apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Tapi bukan semua pembunuh ya. Perhatikan ayat 4, inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya, misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya, supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu karena jauhnya perjalanan menangkapnya dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Jadi tidak ada kebencian, tidak ada kesengajaan, tapi ya dia menebang mata kapaknya terlepas ya. Memang tetap salah. Itu ada suatu kelalaian karena mata kapak itu mesti dicek dulu supaya itu tetap kokoh dengan gagangnya, tidak terlucut. Tapi dia mungkin lalai mengecek sehingga pada waktu dia mengapak mata kapaknya terlempar dan itu kena orang dan mati. Jadi ini pembunuhan yang tidak disengaja ya. Ini tidak dihukum mati ya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian.
Tiga kota haruslah kau khususkan, dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dalam sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu, apabila engkau melakukan dengan setiap perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah tiga kota lagi kepada yang tiga itu. Tiga tambah tiga jadi enam kota nanti ya. Nanti tapi nah, sekarang tiga kota dulu. Supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Jadi ini ayat 1-10, pembunuhan yang tidak sengaja, orangnya tidak dihukum mati. Tapi sekarang mulai ayat 11 kita melihat ya. Tapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia, dan dengan bersembunyi menantikan dia lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkannya dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau bersaing kepadanya, demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari orang Israel, antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Jadi kalau pembunuhan disengaja, dia bersembunyi menantikan, bangun menyerang dan memukul dia, ini jelas pembunuhan bukan cuma dia sengaja, tapi pembunuhan yang direncanakan. Jadi yang seperti ini dijatuhi dengan hukuman mati. Juga kita bisa bandingkan dengan ayat lain dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 12 sampai 14. Yang ayat 12 dan ayat 14 itu pembunuhan yang disengaja ya. Tapi yang ayat 13 itu pembunuhan yang tidak disengaja. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah dia dihukum mati. Tapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan namanya ditentukan melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Apabila seseorang berlaku angkar terhadap bersamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Jadi kalau dengan tipu daya jelas itu dirancang ya. Jadi ini pembunuhan yang direncanakan juga ya. Jadi kalau yang pertama ayat 12 itu memukul itu mungkin tidak direncanakan, tapi dalam berkelahi dan sebagainya membunuh, memukul sehingga mati, tetap dia itu dihukum mati ya. Tapi kalau pembunuhan tidak disengaja seperti yang dicontohkan di dalam ulangan tadi, orang mengapak lalu mata kapaknya terlucut mengenai orang sehingga mati, itu jelas-jelas tidak disengaja. Sekarang kita lanjutkan dengan poin yang kedua, kita bahas ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah mengenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Poin A, saudara Petrus mengatakan bahwa melalui dosa ini, yaitu dosa pembunuhan Nabi Yesus ya, Allah mengenapi rencananya. Ini menunjukkan bahwa Allah bisa mengubah sesuatu yang berdosa menjadi sesuatu yang baik yang berguna untuk kemuliaannya. Tapi ingat, dosa itu tetap adalah dosa. Ini orang seberang ini tidak pernah bisa mengerti atau tidak pernah mau mengerti bahwa Yudas itu berdosa. Yudas mereka anggap berjasa karena Yudas tidak memenuhi Yesus, tidak ada penebusan dosa. Ya, jadi mereka terus menyerang kita dengan framing model seperti itu, dan dijawab bagaimanapun mereka tetap ngeyel saja. Ya memang botol ini repot kalau sudah semacam demikian ya. Jadi kalau sudah ngeyel seperti itu ya saya blokir saja orangnya, daripada saya capek nginjili orang yang bebal model seperti itu ya. Karena sudah dijelaskan tetap ngeyel terus dan memegang kesalahannya untuk bisa menyalahkan Kristen ya. Sekarang kita masuk dalam poin B. Petrus mengatakan ayat 18 ini untuk memberikan harapan. Dengan kata lain, ayat 18 bisa dikatakan bagi berikut. Kamu memang berbuat dosa dengan membunuh Yesus, tapi itu justru adalah rencana Allah. Sekarang rencana Allah bahwa Yesus harus mati untuk menebus dosa sudah terlaksana. Dan karena itu ada harapan bagi kamu yang berdosa. Jadi karena Yesus dibunuh dan mati itu memang sesuai rencana Allah. Yesus memang harus mati menebus dosa, dan itu terlaksana melalui pembunuhan, melalui dosa. Tetapi itu direncanakan oleh Allah ya. Jadi dosa itu direncanakan memang ya.
dosa pembunuhan Yesus maupun Yesus menebus dosa, kalau dosanya nggak direncanakan, lalu tidak terjadi, lalu dia menebus apa? Dan karena itu sekarang ada harapan bagi kamu yang berdosa. Jadi karena adanya kematian atau penebusan Kristus, ada harapan bagi orang-orang berdosa. Yaitu dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka mereka akan diampuni berapapun banyaknya, berapapun hebatnya dosa mereka. Jadi saudara, kalau tidak ada penebusan, semua orang tanpa kecuali sejak Adam sampai kiamat akan masuk ke neraka. Tapi banyak orang tidak pernah mau menerima hal ini. Saya tidak tahu mereka merasa diri mereka baik atau apapun, tapi mereka berusaha dengan kebaikan mereka sendiri, berpuasa dalam bulan Ramadan misalnya, dianggap bisa mengampuni dosa, atau naik haji, atau apapun, atau sholat, atau apa. Dan agama kemarin juga sama saja, melakukan perbuatan baik, bisa menutup dosa, itu sesuatu yang kita tidak pernah percaya. Tidak ada dalam ajaran Kristen penebusan dosa dilakukan dengan perbuatan baik. Penebusan dosa itu hanya bisa terjadi karena karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Itu satu-satunya jalan ke surga. Tanpa itu tidak ada jalan ke surga, orang akan masuk neraka semuanya. Jadi baik dalam ayat 17 maupun 18, Petrus memberikan harapan. Kalau kita memberikan Injil, memberitakan Injil, memang penting untuk menegur dosa, tapi jangan lalu berhenti sampai menegur dosa lalu ditinggal. Kalau seperti itu, maka orang itu akan putus asa dalam dosanya. Jadi teruskan dengan memberitakan bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosanya. Sebetulnya antara dosa itu lalu eh, beritakan bahwa dosa itu akan dihukum karena Allah itu adil ya. Seringkali orang seberang itu tanya, kenapa Allah itu, Yesus itu kan Tuhan. Kenapa dia tidak bisa memasukkan orang berdosa begitu saja ke surga tanpa dia menjadi manusia dan menderita dan mati? Kenapa harus repot-repot seperti itu? Kenapa tidak bisa masukkan langsung Yesus ke surga? Sudah bolak-balik ditanya dan bolak-balik dijawab, mereka tetap tidak ngerti atau tidak mau ngerti ya. Jadi Yesus tidak bisa melakukan hal seperti itu, Allah tidak bisa melakukan hal seperti itu. Karena kalau orang berdosa, tidak dihukum sama sekali dosanya pada siapapun, Tuhan itu kehilangan keadilannya. Harus dijatuhi hukuman, atau hukuman itu diterima oleh orang yang berbuat dosa, atau diterima oleh penggantinya atau penebusnya, yaitu Yesus. Kalau dia percaya kepada Yesus, maka dosanya diterima oleh Yesus, hukumannya. Jadi dia sendiri tidak bisa dihukum. Tapi kalau dia tidak percaya kepada Yesus, dia sendiri harus dihukum. Itu keadilan Allah. Dosa harus dihukum. Tidak bisa tidak. Jadi ada orang berbuat dosa, hukuman harus dijatuhkan. Hanya tinggal dua kemungkinan. Diterima oleh penebus atau penggantinya, yaitu Yesus, atau diterima oleh orangnya sendiri. Kalau saudara belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara yang akan memikul hukuman itu dengan masuk neraka selama-lamanya. Tapi kalau saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sudah ada penebus dosa atau pembayar hutang saudara. Saudara tidak bisa dihukum lagi. Karena untuk masuk surga bagi orang Kristen yang sejati adalah suatu kepastian dan bukan moga-moga insya Allah dan sebagainya. Sekarang kita masuk dalam poin C. Ayat 19, saudara, Petrus menyuruh mereka bertobat. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Saudara, kata-kata sadarlah dan bertobatlah ini lagi-lagi salah terjemahan ya. Dalam terjemahan NASB, repent therefore and return. Kata bertobatlah dan berbaliklah atau kembalilah. Banyak penafsir yang beranggapan bahwa pertama, bertobatlah berhubungan dengan inward change atau perubahan di dalam diri kita. Kalau perubahan pertobatan itu cuma perubahan di luar, itu bukan pertobatan, saudara ya. Ini inward change atau perubahan di dalam diri kita. Misalnya, dulu kita tidak peduli pada Allah, sekarang peduli dan bahkan mengasihi Allah. Ini mengasihi itu kan muncul dari dalam ya. Dulu tidak percaya atau tidak peduli pada Yesus, sekarang percaya. Ini juga. Dulu tidak rindu firman Tuhan, sekarang rindu.
Dulu meremehkan dosa, sekarang membenci dosa. Ini perubahan di dalam ya. Juga kata repent itu dalam bahasa Yunani ada metanoesate, suatu aorist imperatif atau kata perintah bentuk lampau yang merupakan perintah yang hanya perlu dilakukan satu kali saja. Berbeda dengan present imperatif yang harus dilakukan berulang-ulang. Aorist imperatif hanya perlu dilakukan satu kali saja. Jadi kata bertobat atau repent ini, saya beranggapan ini menunjuk pada iman kepada Kristus. Itu hanya bisa dilakukan satu kali saja maksimum. Bisa nol, bisa satu, tapi tidak bisa dua kali. Kedua, kata berbaliklah berhubungan dengan outward change atau perubahan di luar. Jadi perubahan di dalam itu otomatis akan menghasilkan perubahan di luar. Tapi tidak sebaliknya ya. Kalau luarnya bertobat, tidak berarti dalamnya bertobat. Itu bukan pertobatan. Tapi kalau dalamnya bertobat, pasti luarnya akan bertobat. Lambat atau cepat menyusul. Tidak bisa tidak. Jadi berbaliklah berhubungan dengan outward change atau perubahan di luar atau perubahan hidup. Misalnya, dulu suka berdusta, sekarang jujur. Ini perubahan di luar. Dulu suka marah, sekarang sabar. Dulu mencuri listrik gitu ya, sekarang tidak. Saya nggak tahu caranya nyuri listrik gimana. Saya pernah punya seorang family, padahal dia seorang dokter yang sangat terkenal dan ya sekarang sudah mati ya. Tapi dia dokter yang sangat terkenal dan dari pekerjaannya sebagai dokter dia jelas menjadi kaya dan dia tidak perlu mencuri listrik sebetulnya. Karena dia bisa membayar berapapun eh, tarif listrik itu dia bisa membayar. Tapi memang banyak orang seperti itu ya. Biarpun dia bisa membayar, dia tetap melakukan pencurian listrik dan sebagainya. Nggak tahu dipasangi apa alatnya, meteran itu berhenti, saudara. Magnet atau apa, saya nggak ngerti. Nah, biasanya berhenti pada pertengahan bulan, dia lepas. Jadi jalan, tapi kan nanti yang dibayar sama dia kan cuma separuh kan. Karena setengah bulan nggak jalan, setengah bulan jalan. Suatu hari, saudara, dia lupa mengambil magnet itu. Sampai sudah dekat dengan tanggalnya, baru dia ingat, wah, mati, tidak mungkin kalau cuma pakai listrik sekian, nanti orang PLN yang mencatat itu pasti tahu. Apa yang dia lakukan, saudara? Waktu itu kalau buat film itu masih pakai cahaya yang terwarna luar biasa, tidak tahu ribuan watt itu ya. Siang hari itu dinyalakan tuh supaya listriknya muter cepat sekali untuk mengejar ketinggalannya. Jadi saudara, banyak orang nyuri listrik padahal mereka bisa bayar betulnya, tapi tetap mencuri listrik ya. Dulu tidak pernah ke gereja atau suka membolos, sekarang rajin ke gereja. Nah, sampai sekarang terus membolosan terus. Maka saudara perlu pikirkan, saudara Kristen atau enggak. Kedua hal ini harus ada dalam diri orang yang betul-betul sudah bertobat atau sudah percaya kepada Yesus ya. Harus ada inward change dan ada outward change ya, perubahan di dalam maupun perubahan di luar. Kalau cuma salah satu itu bukan pertobatan, saudara. Dalam soal ketaatan, Paulus Petrus menambahkan pertama, ayat 22 dan 23 yang merupakan kutipan dari Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jelas bahwa nubuat ini menunjuk pada Yesus, tetapi orang seberang laki-laki menerapkan ini kepada Muhammad. Saya tidak tahu mengapa mereka menggunakan kitab suci kita dan secara konyol menggunakan ayat-ayat yang tidak ada hubungannya dengan Muhammad dan menghubungkan dengan Muhammad dan mengatakan itu adalah nubuat tentang Muhammad. Tapi sama sekali tidak benar bahwa ayat ini menunjuk pada nubuat tentang Muhammad ya. Tidak ada dalam Alkitab nubuat tentang Muhammad. Mereka menggunakan ayat yang menunjuk pada Roh Kudus dalam pasal 14 kalau tidak salah ya.
Lalu juga dalam kitab Kidung Agung ada ayat kata yang berbunyi ya mirip-mirip dengan nama Muhammad ya. Dan itu lalu dijadikan nubuat juga tentang adanya Muhammad. Padahal kalau dilihat dari kalimatnya sama sekali tidak cocok kalau kata itu digantikan dengan kata Muhammad. Sekarang saya lanjutkan dengan ulangan 18, 15 sampai 19 dari mana ulangan 2, ayat 22 dan 23 tadi dikutip. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu pada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkata Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Jadi seperti Musa ya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi kalau saudara tidak mau mendengarkan firman yang Yesus ucapkan atau ajaran dari Yesus, maka saudara akan diminta pertanggungjawaban. Jadi saudara, Yesus adalah Nabi itu, dan berdasarkan ulangan 18 ayat 15 sampai 19, dia harus ditaati. Dan saudara, kita percaya bahwa Yesus itu Nabi ya. Yesus juga Rasul, Yesus juga manusia, juga Tuhan, juga Juru Selamat, penebus, dan sebagainya. Jadi banyak jabatan dari Yesus itu. Kalau mereka mengatakan Yesus Nabi, iya memang Yesus Nabi. Dalam Alkitab jelas ada kata-kata bahwa Yesus Nabi. Tetapi dia bukan cuma sekedar Nabi, dia juga adalah Allah yang menjadi manusia, yang mati di salib menebus dosa kita. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang kedua, ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ini kutipan ini ya diambil dari Kejadian 12 ayat 3 saya kira ya. Coba kita lihat, saya lupa menuliskan di sini. Kejadian 12. Saya baca mulai ayat 1 ya. Tapi saya perhatikan yang ini ya, ayat 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, perhatikan ini ya. Itu tadi yang tadi itu pasti dikutip dari sini ya. Dan ini pasti menunjuk pada Yesus ya. Jadi nubuatnya diberikan kepada Abraham, tapi ini menunjuk pada Yesus. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Siapa keturunan Abraham yang olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat? Hanya satu kemungkinan, yaitu Yesus. Saya tidak tahu apakah orang seberang juga menafsirkan ayat ini menunjuk pada Muhammad, karena Muhammad juga untuk semua kaum, katanya mereka. Tapi kalau kita ini menjadi Yesus yang betul-betul semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, bukan hanya Israel itu ya. Jadi dari nubuat yang sangat awal dalam Kejadian 12 sudah ditunjukkan bahwa Yesus itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja, sebagaimana seringkali dituduhkan oleh orang seberang ya. Mereka ngotot terus dengan kejadian Matius pasal 15 dan sebagainya. Lalu dalam Matius pasal 10, tidak boleh nginjil pada orang lain, hanya orang Israel saja, bahkan orang Samaria tidak boleh. Mereka menggunakan ayat-ayat semacam itu tanpa mempedulikan ayat-ayat yang lain, dan mereka tabrak-tabrakan ayat ya. Tidak heran mereka akan sesat, tidak akan bisa mendapatkan kebenaran.
Karena rumus dalam hermeneutik itu jelas sangat penting ya. Tidak boleh ada ayat yang menabrak ayat. Kalau saudara menafsirkan suatu ayat dan lalu ada ayat lain yang ditabrak, maka itu jelas merupakan penafsiran yang sangat salah. Perhatikan kata-kata kamulah yang mewarisi nubuat itu ya. Nubuat-nubuat itu. Ini kata-kata itu ya. Dalam NIV diterjemahkan dan kamu adalah pewaris-pewaris dari nabi-nabi itu. Jadi bukan nubuat tapi nabi-nabi. Saya tidak tahu kenapa, memang sering dalam Alkitab ini berulang kali, mestinya ditulis sebagai nabi tapi diterjemahkan nubuat. Itu berulang kali banyak tuh ya. Dalam terjemahan dari NESB yang menerjemahkan secara hurufiah, it is you who are the sons of the prophets. Kamulah anak-anak dari nabi-nabi itu. Istilah sons atau anak-anak menunjukkan mereka sebagai pengikut atau murid dari nabi-nabi. Jadi laki-laki saudara hati-hati dengan kata son atau anak ini ya, anak laki-laki ya. Ataupun daughter atau anak perempuan itu juga sama saja ya. Ini tidak selalu menunjuk antara bapak dengan anak ya. Kata-kata bapak bisa menjadi pencipta dan son bisa menjadi ciptaan. Seperti pada waktu dalam silsilah Yesus dalam Lukas pasal 3 dikatakan anak Adam lalu Adamnya anak Allah. Itu tidak berarti Adam anak Allah dalam arti dia percaya kepada Yesus. Kita tidak tahu apakah Adam itu percaya kepada Yesus atau tidak. Dikatakan anak Allah di situ berarti dia dicipta oleh Allah. Dia ciptaan. Ya, Allah penciptanya. Jadi Allah bapaknya dia. Juga kalau kita melihat dalam Yesaya pasal 53 ayat Yesaya 9 ayat 5 ya. Itu juga Yesus disebut dengan istilah Bapak yang kekal dan ini seringkali ditanyakan orang dan itu tidak menunjuk Yesus sebagai Bapak ya. Dan ini seringkali dijadikan argumentasi oleh bidat yang namanya oneness atau Jesus only atau Sabellianisme atau patripasianisme dan sebagainya, modalistik, monarkianisme. Bidat ini sedikitnya punya 5 nama ya. Jadi mereka menganggap bahwa Bapak itu adalah anak. Bapak sama dengan anak sama dengan Roh Kudus satu pribadi. Dan ini jelas-jelas sesat karena menyangkut Tritunggal, mereka ini jelas-jelas termasuk bidat ya. Dan mereka menganggap Bapak yang kekal dalam Yesaya 5 Yesaya 9 ayat 5 itu menunjukkan bahwa Yesus disebut dengan istilah Bapak. Sama sekali tidak. Pertama, kata Bapak yang kekal itu adalah salah terjemahan ya. Karena dua-duanya adalah kata benda, dan dalam bahasa Ibrani itu adalah constructive. Kata yang ada dalam keadaan konstruk itu adalah kata Bapak itu. Dan semua kata yang dalam keadaan konstruk itu diubah ya. Kata Bapak betulnya af di dalam bahasa Ibrani, tapi jadi menjadi avi. Ya, karena dalam keadaan konstruk itu ya. Lalu kata kedua adalah at. Ya, at itu kata benda juga. Jadi avi at sebetulnya Bapak dari kekekalan, bukan Bapak yang kekal. Nah, Bapak diartikan pencipta di sana, maka kata Bapak dari kekekalan adalah pencipta dari kekekalan. Jadi kalau mau sederhana, dalam ayat itu Yesus cuma disebut sebagai kekal. Dan kalau dia betul-betul kekal, ke belakang maupun ke depan, maka dia pasti Allah, karena hanya Allah yang kekal. Bahkan malaikat ataupun setan itu punya titik awal, sekalipun tidak punya titik akhir. Manusia juga punya titik awal, tapi tidak punya titik akhir. Kalau binatang punya titik awal maupun titik akhir. Kalau mereka mati, mereka musnah. Jadi saudara, istilah sons ini menunjuk mereka sebagai pengikut atau murid dari nabi-nabi. Jadi son tidak bisa diartikan sebagai anak, bisa diartikan sebagai pengikut atau murid dari nabi-nabi ya. Saya kira itu juga pernah ada dalam Yesaya pasal 53. Coba saya lihat ya benar apa enggak ya. Waktu saya berdebat lawan Donditan dengan tema Yesaya pasal 53 ini,
Memang bukan anak, tapi di sini disebut keturunannya ya. Saya bacakan Yesaya 53 ayat 10, tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban berembus salah, ia akan melihat keturunannya. Apakah kalau kata keturunan Yesus itu punya istri lalu punya anak? Tentu saja tidak demikian. Memang dalam Islam di TikTok itu ada satu orang yang namanya Nandar dan dia bolak-balik debat dengan topik Yesus itu punya istri atau enggak. Saya enggak mau debat dengan dia dengan topik itu karena bagi saya topiknya sudah merupakan suatu penghujatan. Em, jadi memang di sini dikatakan keturunannya dan keturunan ini tidak bisa diartikan keturunan secara hurufiah, tetapi maksudnya murid-murid atau orang-orang yang percaya kepada dia. Ya, jadi ini sama dengan yang tadi itu ya. Anak atau keturunan kan juga kurang lebih sama ya. Dan kata eh, son itu juga kadang-kadang bisa digunakan antara mertua dengan menantu. Jadi ini ya, eh, kalau kita melihat silsilah Yesus di dalam Lukas pasal 3, ini ya, Lukas 3, 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, jadi ingat ya, menurut anggapan orang, mereka kira dia itu anaknya Yusuf, padahal kan bukan ya. Yusuf tidak punya andil dalam kandungan Maria itu. Maria seorang perawan yang mengandung ya. Tapi yang saya persoalkan di sini adalah Yusuf ini dikatakan sebagai anak Eli ya. Jadi Yesus itu dianggap sebagai anak Yusuf, lalu Yusuf itu anak Eli. Lalu coba kita lihat di dalam Matius pasal yang pertama. Tadi Yusuf anak Eli kan. Sekarang ini Matius 1 ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yakub ini sekarang bapaknya Yusuf namanya Yakub. Ini bukan Yakub dan Yusuf di dalam perjanjian lama ya, ini lain ya. Nama mereka tuh banyak yang sama ya. Jadi Yakub memperanakan Yusuf, berarti Yusuf ini bapaknya dia tuh Yakub. Kalau dalam Lukas tadi kan bapaknya dia tuh Eli. Nah itu yang Eli itu sebetulnya adalah bapak mertua ya. Jadi bapak mertua bisa dikatakan sebagai bapak dan menantu itu bisa dikatakan sebagai anak. Seperti misalnya Naomi itu dengan kedua menantu perempuannya itu, dia menyebut mereka sebagai my daughters, anak-anak perempuanku. Ya, jadi menantu bisa disebut sebagai anak. Itu bukan sesuatu yang mengherankan ya. Menantu memanggil mertuanya itu kan juga memanggil dengan bapak atau mama dan sebagainya seperti itulah. Sama dengan pasangannya atau yang memang merupakan anak yang sedarah dengan bapak ibunya ya. Menantunya tetap juga memanggil papa dan mama karena dia adalah suami dari anak dari kedua orang itu. Jadi sudah tidak ada problem dengan dua ayat ini, tidak ada pertentangan. Karena yang tadi dikatakan Eli itu adalah mertua sebetulnya. Jadi karena itu tidak ada pertentangan. Yang di dalam Matius ini menceritakan silsilah Yesus dari jalur Yusuf, sedangkan yang di dalam Lukas itu menceritakan silsilah Yesus dari jalur Maria. Dan ini itu memang cocok kalau kita melihat dalam Matius itu terus diceritakan tentang Yusuf ya.
Lalu dalam Lukas terus diceritakan tentang Maria. Dalam Matius, mimpi malaikat bilang kepada dia suruh menikahi dan memberikan nama anak itu Yesus. Dalam Lukas, Maria bukan mimpi tapi didatangi oleh malaikat dan diberitahu dia akan mengandung dan anaknya diharuskan diberikan nama Yesus ya. Jadi di sini kita lihat tidak ada kontradiksi tapi orang-orang Muslim seringkali menganggap itu sebagai kontradiksi ya. Tapi itu dengan gampang bisa kita jawab. Jadi saudara, istilah sans ini bisa banyak arti ya. Jadi kalian itu hati-hati kalau disebut kata anak atau anak perempuan atau apapun itu bisa berarti berbeda-beda. Dan karena itu kita mesti melihat konteksnya dan konteks menentukan itu mesti diterjemahkan sebagai apa. Jadi istilah sans atau anak-anak menunjuk mereka sebagai pengikut atau murid dari nabi-nabi. Dan nabi-nabi itu berbicara tentang hal ini dalam ayat 24. Kita lihat ayat 24 ya. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Mengapa tidak percaya dan tidak mau taat pada Yesus? Ya, jadi mereka tidak mau taat dan sebagainya. Ini membuat mereka akan masuk ke neraka ya. Kalau kita masuk dalam poin D, kalau mereka bertobat, maka mereka akan, kita lihat dalam ayat 19 dan 20, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Pertama dikatakan diampuni dosanya dalam ayat yang ke-19. Dan yang kedua, mendapat damai dan sukacita di dalam ayat 20. Dikatakan dengan kelegaan ini ya. Jadi waktu kelegaan itu seharusnya adalah times of refreshing atau waktu penyegaran. Ada yang menafsirkan bahwa ini terjadi nanti pada waktu Yesus datang kembali. Dan ada pula yang menafsirkan bahwa ini adalah sukacita dan damai yang diterima seseorang pada waktu dia bertobat atau percaya pada Yesus. Jadi saudara, memang pada waktu orang percaya pada Yesus, hati yang tadinya kosong, gelisah, khawatir, sedikit-sedikit khawatir dan sebagainya, itu akan hilang. Sebaliknya dia akan mendapatkan damai seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Juga ada di dalam Matius pasal 11 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang basang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa orang yang percaya kepada Yesus memang dikatakan akan mendapatkan damai. Ini ada rumusnya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus dan mendapatkan damai, itu pengalaman itu boleh di-sharingkan dan boleh dijadikan rumus karena ada ayat yang mendukung sharing itu, pengalaman kita itu. Kalau pengalaman itu tidak punya ayat, boleh di-sharingkan, tapi tidak boleh dijadikan rumus atau hukum. Itu sudah pernah saya ajarkan ya. Karena sudah sebagai penutup, dalam Kisah Rasul 2, pada waktu menerima ejekan atau hinaan, ya orang mabuk itu ya, Petrus lalu memberitakan Injil kepada orang-orang yang menghina atau mengejeknya. Sekarang dalam Kisah Rasul pasal 3, pada waktu menerima pujian atau sanjungan, Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang yang mengusia atau menyanjungnya. Ada orang yang kalau dipuji atau disanjung mau memberitakan Injil, tapi kalau dihina lalu menjadi marah dan tidak memberitakan Injil. Ada yang sebaliknya, kalau dihina tetap sabar dan mau memberitakan Injil, tapi pada waktu dipuji atau disanjung menjadi lupa daratan oleh pujian atau sanjungan itu, sehingga lalu justru tidak memberitakan Injil. Ada orang yang kalau hidupnya enak mau memberitakan Injil,
Saya pada waktu hidupnya menderita atau menjadi tidak enak, lalu ngambek dan tidak lagi memberitakan Injil. Sebaliknya ada orang yang pada waktu menderita tetap tekun memberitakan Injil. Saya pada waktu hidupnya enak, justru enak lalu foya-foya, pergi-pergi dan jalan-jalan dan sebagainya, justru tidak lagi memberitakan Injil. Semua ini salah, saudara. Kita harus meniru Petrus yang baik dihina maupun dipuji, baik enak maupun tidak enak, itu terus memberitakan Injil. Kita harus menggunakan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil sesuai dengan apa yang ada dituliskan oleh Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 2 sampai ayat 5. Kita akan lihat ya, 2 Timotius 2 ayat 4, 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 5. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dan ayat 3 ini menurut saya sudah terjadi ya. Sekalipun mungkin masih akan bertambah parah, tetapi sekarang sudah terjadi. Orang yang mengajarkan Injil dan pengajaran yang benar, itu akan sedikit pengikutnya, sangat sedikit yang mau. Tapi orang yang mengajar ajaran sesat, itu banyak sekali pengikutnya. Lalu saya lanjutkan dengan ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi makanya pendeta-pendeta yang dongeng tidak karu-karuan itu, Bread to Hell lah, yang apa, yang segala macam ngomong kosong itu, mereka pengikutnya banyak sekali, karena memang orang-orang ini sudah dinubuatkan akan membuka telinganya bagi dongeng, tapi memalingkan telinganya dari kebenaran. Jadi jangan heran orang yang mengajar kebenaran itu pengikutnya sedikit, tapi orang yang mengajarkan yang kesesatan, mendongeng dan sebagainya, dan membuat dan macam-macam yang seperti itu pengikutnya sangat banyak. Saya lanjutkan ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dan sudah beritakanlah firman ayat 2, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Waktu baik, waktu tidak baik, kita harus memberitakan Injil. Dan demikian juga di sini, lakukanlah pekerjaan memberitakan Injil, tidak peduli dalam hal bagaimanapun. Jadi saudara, dalam keadaan enak atau tidak enak, dihina atau dipuji, kita tetap harus memberitakan Injil. Maukah saudara? Kalau belum bisa, belajarlah untuk memberitakan Injil dan mulailah memberitakan Injil. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Dan kami maju satu langkah lagi membahas eksposisi dari Kisah Rasul pasal 3. Dan kami bersyukur kalau kami sudah mendapatkan berkat dan mendapatkan hal-hal yang baru yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati sehingga kami bukan hanya mengerti tapi betul-betul menjadi pelaku firman, khususnya pelaku dalam penginjilan, dan juga supaya kami memberitakan apa yang sudah kami dengar ini kepada orang-orang lain sehingga lebih banyak lagi orang bisa mendengar dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.